Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Salsabila Putri Meila, NIT 2120412 dari Prodi TEP 1B. Izin Pak, izin untuk menyelesaikan tugas besar dasar operasi. Sebelum mempresentasikan tugas dasar operasi, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai GAPK. Apa itu GAPK? GAPK sering disebut juga dengan grafik perjalanan kereta api. Digunakan untuk mewakili pergerakan kereta api beserta waktu terhadap posisi masing-masing alat transportasi. Operasi pada jalur kereta api secara grafis ditampilkan dan direncanakan menggunakan GAPK. Dokumen terkait seperti teles kereta luar biasa atau KLB, warta maklumat, dan maklumat kereta api umumnya diturunkan dari GAPK. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tugas dasar operasi. Berikut ini merupakan soal dari tugas dasar operasi. Pertama-tama, sandingkan terlebih dahulu lembar GAPK 2017 dengan aplikasi Gtrain Grab. Kemudian, kita akan menginput kilometer jarak dan jalur pada masing-masing stasiun. Yang akan diinput adalah stasiun Kertosono, Purwoasri, Papar, Minggiran, Susuhan, Kediri, Ngadiluih, Kras, Ngunjak, dan Tulungagung. Untuk informasi kilometer stasiun bisa dilihat di sebelah kiri nama stasiun. Sedangkan jumlah jalur dapat kita lihat pada sebelah kanan sendiri. Ini merupakan jalur-jalurnya. Penginputan pada Gtrain Grab dilakukan pada menu station. Kemudian, pada informasi list of station, kita akan menambahkan nama stasiun dan kilometer. Langsung saja, kita tambahkan nama stasiun dan kilometernya. Yang pertama yaitu dari stasiun Kertosono. Lalu kita bisa lihat kilometernya. Setelah itu, kita bisa klik Add Station. Hal ini berulang sampai dengan stasiun Tulungagung. Setelah mengisi kilometer dan nama stasiun, kita mengisi track dengan cara mengklik nama stasiun lalu membuka Open Details. Dapat dilihat bahwa stasiun Kertosono memiliki 7 track, berarti 1, add, 2, add, 3, add, 4, add, 5, add, 6, add, lalu 7, add. Hal ini berlaku sampai stasiun Tulungagung. Setelah mengisi menu station pada aplikasi Train Grab, maka selanjutnya adalah mengisi menu timetable. Pada menu timetable ini, kita mengisi stasiun-stasiun yang kita lewati dan KA yang melewati stasiun.
Sebelum mengisi timetable, saya akan menjelaskan singkat bagaimana cara membaca waktu pada GPK. Di sebelah kiri merupakan GPK yang akan saya jawab atau saya jelaskan. Dapat dilihat pada GPK bahwa dalam stasiun Kertosono sampai dengan Tulungagung ada beberapa KA yang melintas. Saya ambil contoh adalah KA 412. Cara membaca waktunya adalah: pertama, dapat kita lihat waktunya di bagian bawah GPK. Ini menjelaskan bahwa waktu 8.00, 9.00, lalu jam 10, jam 11, jam 12, waktu Indonesia bagian Barat atau WIB. Sedangkan menitnya, ini terdapat jamnya, sedangkan menitnya itu pada kecil-kecil ini. Ini menjelaskan menit. Seperti hanya KA 412, menitnya adalah sebagai berikut. Hal ini berarti bahwa KA 412 berangkat dari stasiun Papar pukul 8.05 dan berangkat lagi pada pukul 8.12. Setelah mengetahui cara pembacaannya, mari kita isi KA dan waktu pada menu timetable. Yang pertama kita input adalah KA yang melewati rute Kertosono Tulungagung. Kita lihat dulu dalam GPK. Dalam GPK, KA yang melewati Kertosono Tulungagung adalah KA 412, KA 416, KA 94, dan KA 414. Sedangkan KA yang melewati Tulungagung Kertosono adalah KA 181, KA 93, lalu KA 415, lalu KA 175, lalu KA 413, dan KA 155. Langsung saja kita isi. Yang pertama yaitu KA rute Kertosono Tulungagung. Langkah pertama adalah klik Add Train, lalu kita masukkan KA yang lewat. Dari Kertosono Tulungagung yaitu KA 412. Lalu kita dapat pencet OK atau Enter. Add Train lagi, dilakukan secara berulang. Tahap berikutnya yaitu mengisi waktu datang dan pergi KA pada masing-masing stasiun. Pertama-tama, saya akan menginput KA 412 terlebih dahulu. Proses penginputan sama dengan cara yang sudah saya jelaskan tadi. Dapat kita lihat dalam lembar GPK bahwa KA 412 datang pada stasiun Papar, yaitu jam 8.05 dan pergi pada jam 8.12. Lalu pada stasiun Minggiran, KA 412 langsung. Ini berarti KA 412 pada stasiun Minggiran tidak berhenti, yang mengakibatkan waktu datang dan pergi memiliki waktu yang sama, yaitu pada jam 8 lebih 18.
Langsung saja kita isi. Tadi KA412 pada stasiun Papar. Oh iya, untuk penginputan waktu KA kita gunakan dengan cara yang sama yang saya jelaskan tadi. Dari KA412 sampai dengan KA175 memiliki cara yang sama. Langsung saja kita isi dan saya akan percepat agar tidak menghabiskan waktu yang lama. Setelah mengisi timetable, waktu-waktu pada KA sudah dilengkapi, maka tahap berikutnya adalah mengecek apakah ada error atau tidak, yaitu pilih menu cek, dan ini terdapat beberapa error dan warning. Ini harus kita benarkan dengan cara mengganti jalur sampai errornya hilang. Error 120 ini pada stasiun Kertosono, yaitu pada KA9394. Kita ganti salah satu sampai errornya hilang. Kita klik lagi timetable, klik stasiun Kertosono, lalu klik show details. Kita klik show details 93, yaitu Kertosono. Kita ganti tracknya, kita coba menjadi 2. Oke, kita silang, lalu cek lagi apakah masih ada error atau tidak. Nah, Kertosono errornya sudah hilang, lalu kita membenarkan error berikutnya dengan cara yang sama. Kita lihat bahwa pada stasiun crash, yaitu kereta 181 sama 94. Timetable crash 181. Kita klik lagi show details. Kita ganti menjadi 2, dua-duanya. Coba kita lihat lagi di menu cek. Sudah hilang. Oke, kita cek. Sudah bersih, tidak ada warning maupun error lagi. Setelah ini dapat dilanjutkan dengan membuat KLB. Untuk mengawali pembuatan KLB, langkah yang dilakukan pertama kali adalah pembuatan tabel pada Excel. Terdapat 2 buah tabel, yaitu tabel keberangkatan dan tabel kepulangan.
Untuk memudahkan, saya sandingkan lembar GPK dengan tabel Excel ini. Di sini kita dapat isi nama stasiun, posisi, jarak, kecepatan sarana, lalu VI, waktu tempuh yang berupa angka dan menit, lalu waktu tunggu, TA, TR, waktu masuk, dan waktu berangkat. Untuk mengetahui nama stasiun dan posisi, saya sudah jelaskan tadi. Untuk lebih jelas dalam pengisiannya, saya akan menjelaskan ulang. Kita mulai saja. Untuk nama stasiun, kita dapat dilihat di lembar GPK, yaitu sebelah sini. Ini merupakan nama stasiun-stasiun yang akan saya masukkan ke dalam tabel pada Excel. Lalu untuk posisi sendiri berada di sebelah kiri dari stasiun. Ini merupakan posisi, lalu jarak. Jarak adalah di sebelah kirinya dari posisi. Ini merupakan jarak antar stasiun. Sedangkan kecepatan sarana berada di sebelah kiri sendiri. Lebih tepatnya di sebelah kiri dari jarak. 60, 90, ini merupakan kecepatan sarana. Langsung saja kita isi nama stasiun, posisi, jarak, dan kecepatan sarana terlebih dahulu. Lalu dilakukan hal yang sama untuk tabel yang di bawahnya. Selanjutnya yaitu menghitung VI. VI dihitung dengan cara kecepatan dikalikan dengan 85%. Selanjutnya yaitu menghitung waktu tempuh. Waktu tempuh sendiri dibagi menjadi dua, yaitu berupa angka dan menit. Untuk angka dapat dihitung dengan menggunakan rumus jarak dibagi dengan VI lalu dikalikan dengan 60. Untuk menit dapat diperoleh dari pengubahan angka ke dalam bentuk menit. Selanjutnya yaitu waktu tunggu. Dalam pengisian waktu tunggu dapat disesuaikan sendiri atau disesuaikan dengan perintah soal. Seperti halnya pada soal saya, yaitu pada stasiun Kediri adalah 30 menit. Selanjutnya yaitu TA dan TR. TA, TR masing-masing adalah 1 menit. Apa sih TA itu? TA merupakan waktu akselerasi yang digunakan ketika kereta ingin berangkat. TR merupakan waktu deselerasi yang digunakan ketika kereta akan berhenti. Lalu, untuk waktu berangkat, pertama dapat kita isi sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk selanjutnya dapat dihitung dengan menjumlahkan waktu masuk dan waktu tunggu. Sedangkan untuk waktu masuk diperoleh dari menjumlahkan waktu berangkat, waktu tempuh, TA, dan TR. Langsung saja kita isi untuk angka dan menitnya terlebih dahulu. Untuk merubah angka ke menit, kita ambil angka depannya yang paling depan, lalu kita bulatkan. Semisal ini adalah 8 dengan 4. Lalu kita bulatkan menjadi 8 dan mengubahnya ke menit menjadi 00.08.00. Lalu sedangkan ini 11, maka 00.11.00. Lalu misalkan ini 4 dengan 9 dibulatkan menjadi 5 sehingga menitnya menjadi 00.05.00. Langsung saja kita isi. Untuk pengisian waktu tunggu, TA, TR, waktu masuk, waktu berangkat seperti halnya yang saya jelaskan tadi.
Langsung saja kita isi, dan untuk mempermudah saya akan membesarkan Excel-nya. Sesuai dengan perintah soal, yaitu pada stasiun Kediri 30 menit. Maka kita tulis terlebih dahulu. Kediri yaitu 30 menit. Kita tulis yaitu lalu waktu tunggu ini mengakibatkan adanya TA dan TR. Langsung saja kita tulis TA dan TR. Masing-masing TA dan TR adalah 1 menit. Lalu, untuk mencari waktu masuk dan waktu berangkat, menggunakan rumus waktu masuk sama dengan waktu berangkat ditambah dengan waktu tempuh ditambah dengan TA dan TR. Sedangkan waktu berangkat menggunakan rumus waktu masuk ditambah dengan waktu tunggu. Untuk waktu keberangkatan awal, saya menggunakan jam 8 lebih 33 menit agar membedakan dengan jam teman-teman yang lain. Langsung saja saya tulis, yaitu pukul 8 lebih 33, 00. Lalu waktu tunggu yang digunakan adalah tidak ada atau 0. Waktu keberangkatan awal menghasilkan TA yaitu berupa 1 menit. Lalu ini yaitu 0 atau kosong. Kita tulis saja lalu TR-nya juga 0. Lalu kita masukkan rumus yang saya sudah jelaskan tadi. Waktu masuk sama dengan waktu berangkat ditambah dengan waktu tempuh, kita ambil yang menit, lalu ditambah dengan TA dan TR. Enter. Maka waktu masuk adalah jam 8.42. Lalu waktu keberangkatan sendiri yaitu menggunakan rumus waktu masuk ditambah dengan waktu tunggu. Sebelum itu kita mengisi waktu tunggunya terlebih dahulu. Kita buat jam waktu tunggu yaitu 0 dikarenakan kereta langsung. Sama dengan waktu masuk ditambah dengan waktu tunggu, maka sama, artinya kereta bergerak langsung tanpa adanya berhenti. Untuk memudahkan untuk mengecek apakah ada terjadi crash antara KLB dengan KA yang lain, maka saya akan sandingkan Excel ini dengan aplikasi Gtank. Dalam Gtank ini saya sudah tambahkan kolom KLB pada masing-masing stasiun. Lalu dapat kita isi di sini. Itu jam 08.33.00. Lalu waktu masuknya yaitu pada stasiun Purwoasri yaitu 08.42
00. Karena langsung maka sama masuk dan berangkatnya. Kita dapat lihat pada menu train grade. Di sini kita bisa lihat pada stasiun Papar, Minggiran, Susuhan, sampai dengan Tulungagung tidak ada KA yang mengganggu. Maka kita dapat menggunakan waktu secara langsung sehingga waktu tunggunya menjadi 0. Langsung saja kita isi. Lalu, pada stasiun terakhir terjadi pemberhentian. Lebih tepatnya pada stasiun Tulungagung terjadi pemberhentian, maka mengakibatkan TR. Adanya TR, yaitu 1 menit. Setelah diketahui waktu tunggu, TA dan TR, maka kita dapat dengan mudah menghitung waktu masuk dan waktu berangkat dengan rumus yang sama. Lalu, setelah diketahui waktu masuk dan waktu berangkat, kita dapat mengisinya pada aplikasi Gtrain. Setelah mengisi KLB, kita dapat mengecek di menu train grade apakah terjadi tabrakan atau tidak. Kita lihat KLB aman, ke atas, pemberhentian 30 menit, jalan lagi sampai stasiun Tulungagung. KLB terpantau berjalan dengan aman. Lalu untuk baliknya dari Tulungagung ke Kertosono, kita dapat lihat bahwa banyak KA yang melintas. Maka sebaiknya kita tulis pada aplikasi timetable bertahap KLB-nya. Ini dapat kita lihat bahwa dari Tulungagung ke Kertosono banyak sekali KA yang melintas. Maka sebaiknya kita memasukkan waktu masuk dan waktu berangkatnya bertahap pada aplikasi Gtrain. Karena nanti jika kereta KLB akan tabrakan dengan KA yang lain, maka kita akan beri waktu tunggunya untuk mencegah adanya tabrakan. Baik, mari kita cari waktu masuk dan waktu berangkat pada stasiun Tulungagung ke Kertosono. Lalu untuk pengisian tabel bawah, yaitu stasiun, posisi, jarak, kecepatan, dan VI menggunakan cara yang sama seperti tabel di atasnya. Hanya saja stasiunnya berkebalikan, yaitu dari Tulungagung menuju Kertosono, sedangkan ini adalah Kertosono menuju Tulungagung. Untuk memudahkan pengisian posisi, jarak, dan kecepatan sarana, saya akan menggantikan Gtrain Grab ini dengan lembaga PK. Baik, saya akan percepat terlebih dahulu karena pengisiannya sama persis seperti tabel di atas. Selanjutnya yaitu mencari waktu tunggu, TA, TR, waktu masuk, dan waktu berangkat. Pencariannya sama persis dengan pencarian pada tabel pertama. Tetapi untuk tabel kepulangan ini, saya akan memasukkan
waktu per stasiun pada aplikasi Gtrain. Jadi waktu masuk, waktu berangkat saya akan masukkan ke aplikasi Gtrain. Dikarenakan pada saat kepulangan banyak KA yang melintas yang mengakibatkan adanya tabrakan antara KA dan KLB. Kali ini saya memakai waktu berangkat yaitu pukul 11. Saat kereta berangkat pada pukul 11 ini mengakibatkan terjadinya TA yaitu 1 menit. Lalu kita sesuaikan pada soal bahwa di stasiun Kediri terjadi pemberhentian atau kereta berhenti selama 30 menit dan setelah 30 menit kereta jalan kembali. Hal ini mengakibatkan adanya TA dan TR. Kediri itu waktu tunggunya setelah mengisi beberapa stasiun, saya akan memasukkan pada aplikasi Gtrain untuk mengecek train Grab. Apakah terjadi tabrakan antara KLB dengan KA yang melintas? Jika tidak, maka saya akan lanjutkan. Jika terjadi tabrakan, saya akan memberhentikan kereta beberapa saat agar menghindari tabrakan. Setelah mengisi stasiun Tulungagung, Munjang, Keras dan Ngadiluih, saya akan melihat train Grab. KLB. Pada stasiun Ngadiluih menuju Kediri, seperti akan terjadi tabrakan. Maka dari itu saya akan memberikan waktu tunggu. Saya coba untuk memberikan waktu tunggu yaitu selama 5 menit. Ini kita hapus karena seperti akan terjadi tabrakan. Setelah itu kita akan mencari waktu masuk dan waktu berangkatnya lagi. Setelah mengetahui waktu masuk dan waktu berangkat pada stasiun Ngadiluih, kita ubah di dalam aplikasi Gtrain. Hapus. Waktu yang kita dapatkan adalah 11.18 dan 11.23. Setelah ini kita cek lagi pada train Grab. KLB aman dan kita dapat melanjutkan tabel. Kita dapat peroleh yaitu waktu masuknya 11.35. Coba kita masukkan di sini. Lalu kita cek pada menu train Grab. Di stasiun Kediri, apabila dilanjutkan maka resiko tabrakan tinggi. Maka dari itu lebih baik diberi waktu tunggu.
Maka dari itu, saya akan ubah lagi. Saya beri waktu yaitu kurang lebih 20 menit. Hal ini mengakibatkan adanya TA dan TR. Setelah mengisi beberapa stasiun, saya akan memasukkan lagi ke aplikasi ke menu timetable. Lalu kita cek pada aplikasi menu train grab. Dapat kita lihat KLB jika langsung atau tidak menggunakan waktu tunggu akan aman. Maka langsung saja kita isi dengan waktu tunggunya yaitu 0. Setelah mengetahui keseluruhan waktu masuk dan waktu berangkat, langsung saja kita isi pada aplikasi Gtrain yaitu menu timetable. Setelah mengisi KLB, maka dapat kita cek pada menu train grab. Setelah mengisi KLB, kita dapat cek pada menu train grab. Dapat kita lihat bahwa KLB sampai dengan stasiun Kertosono berjalan dengan aman. Supaya lebih jelas, saya akan memberi warna KLB. Kita klik, lalu kita pada color, kita dapat pilih warna sesuai dengan keinginan. Saya pilih light blue. Oke, silang. Kita cek kembali. Yang sebelah sini juga dapat kita beri warna. Dengan ini, pembuatan KLB pada aplikasi Gtrain telah dilakukan dengan baik, karena tidak terjadi tabrakan. Namun sebelumnya, kita dapat mengecek apakah terjadi error atau tidak. Dapat kita lihat bahwa pada stasiun Kediri dan Kertosono terjadi error. Kita dapat mengubah track timetable yaitu Kediri. Show details. Kita ubah tracknya menjadi 2. Silang. Lalu kita dapat cek kembali. Masih terjadi error. Kita ulangi lagi, yaitu kita coba pada KA414. Show details. Ubah menjadi 2. Kita cek kembali. Sudah hilang. Lalu kita membenarkan kembali pada stasiun Kertosono, yaitu pada KA155 dan KLB. Sudah hilang. Maka sudah tidak terjadi error. Dan pembuatan GPK KLB pada Gtrain Grab sudah dilakukan.